Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita berusaha melaksanakan ketakwaan dan menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa surga yang Allah sediakan itu adalah u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah pun menegaskan di dalam surah An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa anaba, ila akhir ayat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan, yaitu berupa taman-taman surga. Sebagai orang beriman, tentu kita semua berharap agar kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Namun bagaimana agar kita bisa menggapai surga? Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah banyak sekali panduan untuk kita agar kita bisa masuk surga. Di antaranya terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebarkanlah kedamaian, berikanlah makanan, bersilaturahimlah, salatlah ketika orang-orang tertidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk masuk ke dalam surga, yang pertama Rasul berpesan afsus salam, tebarkan atau sebarkan kedamaian. Orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam, kedamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian diawali oleh kita dengan praktek memberikan ucapan salam kepada saudara kita sesama muslim, yakni minimalnya dengan berucap assalamualaikum, dan kita minimalnya menjawab dengan
jawaban salam yang serupa, yaitu Waalaikumsalam. Bahkan lebih baik jika kita melebihkannya dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan untuk Anda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ucapan salam ini bila kita telaah dan telisik lebih dalam, maknanya sangat luas sekali. Sehingga ketika seorang muslim bertemu, bertegur sapa yang diawali dengan salam, maka di situ ada doa keselamatan, kedamaian, rahmat, kasih sayang Allah dan keberkahan. Al-barakah, kata Imam Ghazali, adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah nilainya kebaikan. Maka jangan bosan ketika kita bertemu dengan sesama saudara untuk memberikan salam. Mengawali memberikan salam adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa ucapan salam yang kita ucapkan, yang kita tebarkan, tidak sekedar berupa kata-kata semata, namun juga mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap saudara sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu saudara, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian serta menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga tentunya, atau mengeluarkan zakat atas harta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan, kaum du'afa atau mustad'afin, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Apalagi hari ini mungkin ada orang di antara tetangga karib kerabat kita yang terdampak COVID-19 secara ekonomi, yang kemudian diantaranya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga atau dapur dirinya sendiri. Karena itu ini harus kita bantu. Mengapa memberikan makanan dapat mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberi makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Orang tersebut adalah orang dermawan, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi juz ketiga halaman 407 disebutkan sabda Nabi, as-sakhiyyu qaribum minallah. Orang yang dermawan dekat dari Allah. Qaribum minal jannah, dekat dari surga. Qaribum minan nas, dekat pada orang-orang. Sedangkan orang yang as-sakhi, orang yang dermawan, kata Nabi, ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Saudaraku sekalian, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam kitab Faidul Qadir karya Syekh Muhammad Al-Munawi dalam jilid yang keempat halaman 138, beliau menyebutkan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana ini. Karenanya mari buktikan keislaman kita, ketakwaan kita dengan memberi kepada sesama, diantaranya memberi makanan kepada saudara karib kerabat kita. Yang ketiga, menjalin silaturahim dan persaudaraan, itu diantara kunci agar kita bisa menggapai surga. Walaupun silaturahim tersebut kita buktikan walaupun hanya dengan ucapan salam, atau mungkin hari ini difasilitasi dengan adanya media internet
ataupun sosial media, kita tetap bersilaturahim karena dalam keterbatasan seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentang keutamaan silaturahim, Nabi berpesan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan dalam arti berkah usianya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah ikatan silaturahim. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, buktikan keislaman kita dengan senang bersilaturahim kepada saudara kita. Meskipun dalam keterbatasan hari ini kita masih bisa bersilaturahim melalui jalur udara ataupun jalur saluran internet. Yang keempat ataupun yang terakhir, sebagaimana sabda Nabi di sini adalah yang keempat, wasallu, dan dirikanlah salat oleh kalian, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang sedang dalam keadaan tidur. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjalankan salat malam ketika banyak orang telah tidur terlelap. Salat malam menjadi salat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu ini banyak orang beristirahat, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih. Terutama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kondisi mungkin di antara kita ada yang dirumahkan, kemudian esok hari work from home, kerjanya dari rumah dan tidak keluar, sehingga memungkinkan malam hari untuk bisa sholat malam. Inilah mungkin hikmah di antara adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di rumah bersama anggota keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa menjalankan amal ibadah, amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih awal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.